Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi-Mu. Haleluya, haleluya.
semua yang bernafas menyembah Engkau, memuji Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk itu sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, setiap kali pikiran kami juga tergoda oleh hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan, kami ingin lebih meningkat lagi di dalam Engkau. Oleh sebab itu, Tuhan Roh Kudus, penolong kami, akan membawa kami kepada suatu titik temu antara Tuhan dengan firman-Nya dan dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini, saudara, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam surat Galatia. Galatia pasal yang ke-6, ya. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8.
Ya, saya bacakan, saudara berdoa supaya Roh Kudus berkenan memberikan suatu penerangan sehingga firman Tuhan itu dapat kita mengerti dengan baik. Ya, dikatakan di sini begini, jangan sesat. Ya, saya berhenti dulu sampai di sini. Jangan sesat. Upamanya orang jalan, ya saudara, orang itu harus mengerti arah jalannya, ya, dan kemana tujuannya. Ya, itu kata-kata kira-kira arti jangan sesat. Ya. Jadi kali ini kita ini sedang mendengarkan firman Tuhan dan kita tahu tujuan kita. Ya. Jalan untuk mendengarkan firman Tuhan itu kemana arahnya, ya? Saya teruskan, ya saudara. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, saya teruskan dulu. Sebab barang siapa menabur dengan dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Ya, dari dagingnya. Jadi barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ini berbicara tentang menabur, ya. Tetapi dari menabur ini didahului dengan kata-kata ojo sesat, ojo keliru. Nah, Allah itu tidak bisa dibuat main-main. Saudara perhatikan, kita bisa mempermainkan sesama manusia bisa, tetapi mempermainkan Allah jangan. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, ini suatu hukum alam. Ya, hukum alam itu tabur menuai. Tetapi saudara, hukum alam ini telah dirusak juga oleh kuasa kegelapan. Ya, upamanya orang menabur padi, ya, dan padinya itu sudah mulai tiba saatnya untuk dituai karena sudah saatnya, ya. Tetapi ada hama, ya, pamannya hama wereng, ya. Biji padi itu dimakan wereng sampai ndak bisa menuai. Atau mungkin hama tikus, ya. Padinya dimakan tikus sampai ndak bisa menuai. Ya. Ini hukum
alam yang dirusak oleh kuasa kegelapan. Ya, jadi tabur menuai itu sok-sok tidak cocok. Dengarkan saudara-saudara ya. Misalnya sudah taburannya itu sudah wayai panen ya. Tahu-tahu ada banjir. Sudah tidak bisa menuai. Ya. Itu hukum tabur menuai itu walaupun ada macam-macam halangan rintangan, tapi tabur menuai itu harus terjadi. Ya, tidak ada orang yang menabur tidak menuai, itu tidak ada, harus menuai. Nah, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab barang siapa menabur, opo sing mbok tabur itu, ya, itulah yang kamu tuai. Sing mbok tabur itu apa? Itu yang kamu tuai. Jadi sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Lantas tabur menuai ini bukan saja mengenai alam ini, tapi tabur menuai itu juga mengenai kehidupan jasmani dan rohani manusia. Ya. Kalau manusia itu menabur hal-hal yang bersifat daging, ya. Menabur daging itu seperti tadi, saudara. Tabur tuai. Dia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Jadi dia harus mengalami kebinasaan. Ini hampir tidak pernah diperhatikan oleh siapapun tentang kebinasaan ini, saudara. Manusia itu seolah-olah dilupakan oleh kuasa kegelapan tentang kebinasaan. Seolah-olah tidak pernah memikirkan bahwa kebinasaan itu untuk kekal, saudara-saudara. Ya, manusia tidak pernah memikirkan. Ya. Kata kebinasaan itu juga dikatakan dihukum di api neraka sampai kekal. Kita ini sok-sok dai sembayang no, saudara. Dai sembayang no. Kita tidak pernah memikirkan sampai di situ. Malahan yang sering terjadi itu, ya mati sudah habis perkara. Ya, misalnya orang menabur dalam kedagingan, ya. Daging itu tidak pernah menghasilkan yang baik. Daging itu menghasilkan yang pasti tidak baik. Ya. Lantas ada orang melakukan kejahatan, umpamanya melakukan kejahatan, dia ditangkap. Ya, biasanya kalau sing nangkep itu rakyat, dia dipukuli sampai hampir mati. Ya, dia dipukuli luka-luka sampai hampir mati. Orang
yang menabur di dalam kedagingan, dia berpikir gini, timbangannya aku awakku loro kabeh tersiksa, lebih baik aku mati habis perkara. Sudah habis, sudah mati, sudah ada dihadapkan kepada pengadilan untuk menentukan hukumnya. Sudah tidak, sudah mati, sudah habis perkara. Tapi saudara, orang cara berpikirnya hanya sampai di situ. Mati itu sudah habis. Karena mereka itu tidak mempunyai kehidupan rohani. Ya, tidak punya kehidupan rohani. Jadi mati itu dianggap ya sudah, mati sudah habis perkara. Malahan sok-sok ada orang yang tidak salah, tidak apa, dia tertekan hidupnya karena hal-hal yang bersifat daging sampai tertekan, sampai dia bunuh diri. Nah, dia pikir bunuh diri sudah habis perkara. Tapi saudara-saudara, hukum tabur menuai itu tidak bisa lepas dari dia. Mati bukan habis perkara, dia harus menuai, yaitu hukuman yang kekal. Tetapi ini sering tidak pernah dipikirkan. Yang lebih gawat lagi itu kalau ada orang Kristen yang tidak pernah memikirkan akan tabur menuai ini, hati-hati saudara. Ya. Dia pikir, saya sudah jadi orang Kristen, saya melayani Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan, saya mengerjakan seluruh kepentingan gereja. Tetapi dia tidak mengenal apa yang disebut tabur menuai. Dia merasa dirinya itu sudah Kristen, sudah dalam Tuhan, tapi dia tidak pernah mengenal apa itu artinya tabur menuai. Jangankan tabur menuai, mengenal sesudah saya mati itu loh bagaimana, tidak pernah terpikirkan. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-7 dikatakan tadi, jangan sesat. Artinya, ojo sampai tersesat. Seperti orang jalan itu. Orang itu tahu. Saya ini kemana harus tahu. Ojo sampai tersesat, gak ngerti jalan. Ya, di situ dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah itu tidak iso buat main-main. Allah yang berkata tabur menuai, itu tidak bisa tidak. Ya, jangan sesat. Kita ini ojo disesatkan oleh setan. Ya, mari saudara-saudara, kita akan sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Dan Tuhan bilang yang terakhir ya, di dalam ayat 8 yang terakhir, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ya, siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oh saudara, hidup yang kekal. Kita bayangkan ya, hidup di dunia ini ketokane suwi ya, tapi tetap
sementara. Tidak ada manusia hidup di dunia itu hidup terus tidak ada. Sementara ketokane hidup itu dari lahir sampai dewasa itu rasanya itu suwi, tetapi tetap hidup di dunia ini sementara, ya. Dan kita akan menghadapi hidup yang kekal atau hukuman yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan berkata, ojo sesat, ojo pikiranmu itu hanya pikiran tentang daging, tidak memberi kesempatan untuk pertumbuhan hidup rohani, saudara. Ya, nah dengan firman Tuhan ini kiranya saudara merenungkan. Mari kita doa, ya, supaya saudara disadarkan oleh Tuhan, supaya saudara bisa mengerti apa arti tabur menuai ini, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat, sebab kalau tanpa Yesus datang ke dalam dunia ini, tidak ada keselamatan. Semua manusia mati dan masuk api neraka yang kekal. Tetapi Yesus sebagai Juru Selamat, Dia membuka suatu jalan yang baru. Siapa yang percaya akan Dia akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus berkenan menjamah hati kami, sehingga hati kami diubah mengerti apa artinya tabur menuai ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.